Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan upload file ke Bucket Object Storage Service atau disingkat dengan OBS melalui browser. Untuk video ini, saya telah memiliki sebuah bucket yang saya akan gunakan untuk melakukan upload file. Jika teman-teman belum memiliki bucket, silakan membuat bucket tersebut. Teman-teman juga bisa menonton video saya mengenai cara membuat bucket OBS. Mari kita buka halaman OBS. Kita bisa membuka halaman OBS melalui sidebar menu, atau pada kotak pencarian kita masukkan kata kunci misalnya object atau OBS. Di sini kita bisa langsung mengklik pilihan menu OBS. Nah, sekarang kita berada dalam halaman Object Storage Service. Lalu ini adalah bucket yang saya akan gunakan, bernama Bucket Singapore. Teman-teman bisa menggunakan bucket milik teman-teman sendiri. Kita buka bucketnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman bucket tersebut. Di sini ada beberapa fitur dan pilihan menu untuk bucket yang kita miliki, seperti overview, objects, matrix, dan seterusnya. Saya tidak akan membahas semua dalam video ini. Khusus untuk video ini, kita hanya akan membahas apapun yang ada dalam pilihan menu objects atau bagian yang kita lihat sekarang ini. Dalam halaman ini, ada beberapa tab menu, objects, deleted objects, dan fragments. Saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Namun detail penggunaan akan saya sampaikan dalam video yang berbeda ya. Dalam video ini, kita akan khusus melakukan upload file melalui browser. Dalam tab menu objects, kita bisa mengupload objects, membuat folder, menghapus, dan setelah mengklik tombol More, melakukan download, restore, dan change storage class. Dalam tab Deleted Objects, kita bisa melihat folder dan file yang telah dihapus, namun masih disimpan oleh OBS. Ini berlaku untuk objek yang disimpan dalam bucket yang memiliki fitur versioning. Lalu dalam tab Fragments, kita bisa melihat proses upload untuk objek yang sedang diupload namun belum selesai diupload, karena proses uploadnya terganggu. Ini bisa karena internet putus, koneksi yang tidak stabil, komputer yang digunakan untuk upload tiba-tiba mati atau hang, dan sebagainya. Dengan adanya fragment ini, kita bisa melanjutkan proses upload. Jadi kita tidak perlu mengulang proses upload. Nah, sekarang kita kembali ke tab Objects. Kita coba upload object, klik tombol Upload Object. Muncul tampilan seperti ini, halaman Upload Object. Saya akan jelaskan ini karena cukup penting ya. Di sini ada informasi how to upload a file larger than 5 GB. Atau bagaimana cara mengupload file yang lebih besar daripada 5 GB. Jadi, kita tidak bisa melakukan upload file lebih besar daripada 5 GB melalui browser. Proses upload file lebih besar daripada 5 GB harus dilakukan melalui OBS Browser Plus, OBSUtil, atau SDK OBS. Cara penggunaan OBS Browser Plus, OBSUtil, SDK akan dibahas dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada informasi bahwa ketika kita melakukan upload, kita melakukan permintaan penggunaan API dan ada biaya terkait. Setelah data berhasil diupload, kita akan langsung dikenakan biaya untuk penyimpanan. Teman-teman bisa melihat informasi harga terkait API request dan penyimpanan OBS.
Lalu di sini ada menu untuk mengganti jenis storage class yang kita telah atur sebelumnya ketika kita membuat bucket. Pilihan bisa tetap sama seperti pengaturan awal atau kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada informasi bahwa jika kita tidak mengaktifkan fitur versioning untuk bucket kita, jika kita mengupload file atau folder yang memiliki nama yang sama dengan nama file atau folder yang telah disimpan di dalam bucket, maka bucket akan menggantikan file atau folder yang ada dengan file atau folder yang kita upload. Jadi hati-hati ya teman-teman. Cara mengaktifkan versioning ini akan dibahas dalam video yang berbeda. Nah, kita coba upload file atau folder kita. Di sini ada dua cara. Kita bisa langsung melakukan drag and drop beberapa file atau folder atau melakukan add file. Dan di sini ada catatan. Batas maksimum jumlah file yang bisa diupload adalah 100 dan total dari semua tidak bisa melebihi 5 GB. Kita lakukan drag and drop, pilih folder atau file yang kita ingin upload. Drag ke halaman upload dan drop folder atau filenya. Di sini saya akan memasukkan sebuah folder dan sebuah file sekaligus. Di sini kita bisa melihat nama folder dan file yang kita baru saja masukkan, ukuran file, dan kita bisa menghapus file atau folder tersebut. Di sini juga ada jumlah total file yang kita akan upload dan total ukuran dari semua file yang akan diupload. Kita drag and drop sekali lagi. Kali ini kita akan drop pada bagian ini sampai bagian ini berubah warna. Nama file menjadi bertambah dan besaran ukuran total file juga bertambah. Atau kita tambahkan file melalui fitur add file. Kita bisa langsung memasukkan file ini ke dalam daftar upload atau memasukkan beberapa sekaligus dengan menahan tombol kontrol dan memilih file yang kita ingin upload. Lalu di sini ada informasi bahwa enkripsi aktif untuk bucket yang kita gunakan dengan key yang kita pilih sebelumnya. Di sini ada pilihan pengaturan tambahan untuk metadata. Metadata ini bisa digunakan untuk mengelola objek yang kita ingin upload. Kita bisa melekatkan parameter seperti tanggal pembuatan file, jenis konten, jenis bahasa objek tersebut, dan sebagainya. Ini akan dibahas dalam video yang berbeda. Kita klik upload. Di sini langsung ditampilkan status atau progress untuk proses upload untuk semua file atau folder yang kita telah masukkan. Dan sepertinya semuanya berhasil. Kita klik tombol ikon silang di sebelah kanan atas. Nah, kita bisa melihat bahwa objek kita telah ada dalam daftar bucket. Folder yang kita upload menjadi sebuah folder dalam bucket. Nah, sebenarnya kita bisa langsung membuat folder dalam bucket ini. Mungkin agar file dan folder yang kita upload menjadi lebih terorganisir, lebih rapi ya. Kita bisa bayangkan jika kita memiliki banyak pengguna yang menggunakan bucket dan mereka mengirimkan folder dan file bukan ke folder tertentu. Di sini memang ada mesin pencarian, namun kita perlu menggunakan beberapa karakter awal dalam objek untuk mencari sebuah objek, dan ini case sensitif ya. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi misalnya kita memasukkan kata kunci relay, semua huruf kecil, tidak ketemu. Kita masukkan kata kunci relay dengan huruf pertama huruf besar, baru ketemu. Jadi mesin pencari di sini memiliki keterbatasan ya. Nah, kita kembali ke pembuatan folder. Klik create folder.
Di sini ada ketentuannya. Pertama, kita bisa membuat sebuah folder atau bahkan subfolder. Misalnya nama folder baru diikuti dengan garis miring kanan, lalu nama subfolder baru. Penamaan folder ini tidak bisa memiliki karakter garis miring kiri, tanda titik 2 atau kolon, asterisk, tanda tanya, tanda kutip 2, simbol lebih besar dan lebih kecil, dan garis vertikal. Penamaan juga tidak bisa dimulai dengan tanda titik. Lalu gunakan satu garis miring untuk memisahkan lapisan folder. Ini kita sudah lakukan sebelumnya ya, dalam contoh yang ada di atas ini. Jalur absolute folder tidak bisa melebihi 1023 karakter. Tidak bisa memiliki garis miring kanan lebih dari 1 secara berurutan. Kita simpan nama folder, klik OK. Kita bisa melihat folder berhasil dibuat. Kita buka folder tersebut, buka subfoldernya, klik upload object, masukkan file, klik upload. Kita bisa melihat file sudah tersedia di dalam subfolder. Sekian dulu teman-teman, selamat mencoba.